Bab 799. Setelah mengantar Tuan Besar, Daniel hendak pergi ke tempat Duke. Sebelum pergi, dia berkata kepada Victoria, "Kamu istirahatlah di sini. Jika merasa bosan, minta seseorang membawamu jalan-jalan. Pemandangan di Taman Lukcil sangat indah. Mengerti? Bekerjalah dengan tenang. Jangan mengkhawatirkan aku." Victoria tersenyum dan memberi isyarat dengan polos. Daniel meninggalkan beberapa orang untuk merawatnya, lalu pergi dengan tergesa-gesa bersama Rian Hartono dan yang lainnya. Ketika mereka datang ke villa bergaya Tiongkok, Duke sedang sarapan dan Daniel tidak sungkan untuk mendekat, lalu duduk dan mulai makan. "Kamu belum sarapan?" Duke buru-buru memanggil para pelayan agar menyajikan peralatan makan untuk Daniel dan menyuruh mereka membuat dimsum ala Hong Kong yang disukai Daniel. Dia benar-benar lupa. Kemarin dia baru saja bilang bahwa dia ingin putus hubungan dengan Daniel, si binatang buas yang merampas cintanya. Daniel benar-benar kelaparan. Dia belum makan sejak tadi malam. "Melihatmu seperti ini, kamu benar-benar sedang kelaparan." Duke menatapnya dengan alis yang berkerut. "Kamu belum makan sejak tadi malam kan? Menurutmu?" Daniel memutar mata ke arahnya. "Baiklah, kamu sudah bekerja keras." Duke merasa sedikit bersalah. "Aku yang tidak mengatur dengan benar." "Di mana Tracy?" Daniel bertanya. "Di kamar. Aku akan memanggilnya." Duke hendak bangkit, tapi Daniel memegangnya. "Kita diskusi dulu." "Oh." Duke sedikit gugup ketika dia mendengar bahwa dia akan berdiskusi dengannya. "Jika Tracy bergabung, dan menurutmu itu akan mengurangi keuntunganmu, aku bisa memberikan keuntungan." "Kamu tahu bukan itu yang aku pedulikan." Daniel menatap Duke dan tidak bisa menahan sakit kepalanya. "Kalau dipikir-pikir, seharusnya aku tidak membawamu terjun ke dalam bisnis ini. Otakmu ini." "Duh." Daniel tidak bisa mengatakan apa-apa, hanya menghela napas. Pada saat ini, Tracy yang ada di dalam kamar menjadi muram dan tatapannya begitu tajam. Naomi dan yang lainnya berlutut. Semua menundukkan kepala dan tidak berani bernapas. "Jadi, Duke yang memanggilnya ke sini." Naomi sudah menjelaskan seluruh kejadian tadi malam. Setelah mendengarkan, Tracy dengan marah bertanya, "Apa yang kalian berdua lakukan?" "Kalian tidak menghentikannya." Aku menodongkan pistol ke arahnya, tapi dia masih mendobrak dan tidak bisa dihentikan. Paula menjelaskan dengan suara rendah. "Aku juga menghentikannya." Tuan Daniel mendorongku menjauh dengan kekuatannya yang besar. Ketika aku bangkit berdiri, dia sudah bergegas ke kamar mandi dan setelah itu, Naomi tidak berani berkata-kata lagi. Wajah Tracy pucat karena marah. Jelas-jelas Daniel melihat dirinya yang telanjang. Saat itu situasinya mendesak dan kami benar-benar tidak bisa menghentikannya. Paula menjelaskan dengan hati-hati. "Anda sangat kesakitan. Meskipun Tuan Daniel berperilaku kasar, tapi itu juga demi menyelamatkan Anda." "Kasar?" Tracy mengerutkan kening. Ketika dia mendengar kata itu, seberapa kasar? Dia duduk di tepi bak mandi, meraih pergelangan tangan Anda dan meminta Dokter Lily untuk menyuntikkan Anda. Tapi Anda terus menendang dan meronta. Bahkan menendang Dokter Lily ke lantai dan Dokter Lily sama sekali tidak bisa melakukan apa-apa. Paula menatapnya dengan takut-takut, tidak berani lanjut berbicara. "Katakan." Tracy menahan amarah. Akhirnya dia masuk ke bak mandi, menekanmu, memegang pergelangan tanganmu dan meminta Dokter Lily untuk menyuntikkan. Suara Paula sangat kecil, tapi Tracy masih bisa mendengarnya dengan jelas. Wajahnya berubah menjadi semakin pucat. "Aku ingin menghentikannya, tapi sayangnya aku dihentikan oleh Duke." Naomi berkata dengan pelan. "Sebenarnya, Tuan Daniel tidak seburuk itu. Dia benar-benar hanya ingin menyelamatkan Anda dan tidak mencari keuntungan dari Anda." "Iya. Anda menggunakan kedua tangan dan kaki pada saat itu. Anda terus memukulinya dan menggigit lehernya sampai mengeluarkan banyak darah. Tapi dia tetap menahan diri." "Apa kamu bilang?" Tracy tiba-tiba menyela perkataan Paula. "Kamu bilang, aku menggigit leher Daniel." Bab 800. "Iya." Paula mengangguk. Gigitannya sangat keras. "Aku benar-benar takut Anda akan menggigit arterinya dan habislah sudah." Sepotong daging hampir terlepas. Naomi menambahkan. Tapi dia masih mengatupkan giginya menahan diri dan meminta Dokter Lily untuk menyuntikkan Anda dulu. "Setelah Anda mulai tenang,
Dia segera membungkus tubuh Anda dengan handuk mandi, lalu berjalan keluar dari kamar mandi sambil menggendong Anda. Lalu dengan hati-hati membaringkan Anda di ranjang dan menyuruh kami mengeringkan rambut dan mengganti pakaian Anda. Paula mengingat detail kejadian di malam itu. Dia tidak bisa menahan perasaan terharu. Sejujurnya, saya benar-benar terharu. Saya juga, Naomi berkata dengan cepat. Saat itu, ketika dia bilang dia menyukai Nona, seharusnya dia tidak bercanda. Dia serius. Di bagian mana aku menggigitnya? Tracy tidak memperhatikan perkataan mereka setelahnya, tapi hanya memperhatikan gigitan itu. Dia ingat dengan jelas bahwa ketika dia bangun di pagi hari, dia melihat luka di leher Gigolo, tapi sudah dibungkus dengan kain kasa. Jadi dia tidak bisa memastikan apakah itu luka gigitan atau bukan. Di sebelah kanan, Naomi sangat yakin. Saya masih ingat dia menekan Anda, memegang tangan dan kaki Anda, hingga Anda tidak bisa bergerak dan hanya bisa menggigitnya. Dia menghadapku saat itu. Saya melihatnya dengan sangat jelas. Tracy mengerutkan kening. Gigolo itu juga punya luka di sebelah kanan. Jangan-jangan, tok-tok, pada saat ini, seorang pengawal wanita datang untuk melaporkan. Nona Tracy, Tuan Daniel sudah datang. Duke mengundang Anda untuk bergabung. Tracy kembali sadar, lalu bangkit berdiri dan berjalan keluar. Di ruang makan, Duke sedikit gelisah, apakah seperti ini baik? Entah minta dia mundur sekarang atau dengarkan aku. Daniel sangat tegas. Oke, Duke sedikit ragu-ragu. Kalau begitu katakan padanya maksudmu. Kenapa kamu begitu takut padanya? Daniel menatapnya dengan jijik. Dia tidak takut. Dia hanya tahu rasa hormat. Tiba-tiba terdengar suara Tracy dengan nada arogansi dan ketidakpuasan. Daniel menoleh untuk melihatnya. Alisnya seperti pisau dengan pengawasan yang rumit. Seolah-olah dia ingin menatapnya terus-menerus. Kamu mengatakan seperti ini. Seolah-olah aku tidak menghormatimu. Daniel mengangkat alisnya dan menatapnya. Tuan Daniel biasanya selalu angkuh dan tidak pernah memandang serius siapapun. Tracy merentangkan tangannya. Tapi, apa yang bisa aku lakukan? Aku hanya seseorang yang tidak berarti. Hahaha, Daniel tidak bisa menahan tawa. Dia harus mengakui bahwa setelah pengalaman 2 tahun, kekuatan serangan dan kemampuan bertahannya memang 100 kali lebih kuat. Tidak peduli apa yang Daniel katakan, dia bisa mengatasinya dengan mudah. Apalagi dia bisa mengambil inisiatif untuk memprovokasi perang kapan saja dan dia masih bisa menghadapinya dengan baik. Kekuatan dan pemikirannya sudah cukup hebat. Sebenarnya dalam dunia bisnis terkadang yang diperjuangkan adalah kemampuan dan cara bermain. Bagaimana? Tracy duduk di kursi sofa di seberangnya dan mengangkat dagunya dengan arogan. Sudah ada kesimpulannya. Aku setuju kamu bergabung dalam proyek ini. Tapi ada syaratnya. Daniel bersandar di kursi dan menatapnya sambil tersenyum. Pertama-tama, kamu harus mendapatkan dukungan dari dunia olahraga negara Emron. Tracy mengerutkan kening dan berbalik menatap Duke. Duke buru-buru menundukkan kepalanya. Tidak berani bernapas. Bukankah syarat ini terlalu tidak masuk akal? Tracy bertanya dengan marah. Mitra lain hanya menginvestasikan dana. Kenapa harus memberikan syarat tambahan padaku? Selain itu, kamu sebagai investor terbesar juga tidak punya dukungan apapun. Bukan seperti itu, Duke berkata dengan hati-hati. Pada tahap awal perencanaan proyek, dia sudah menerima dukungan dari negara Frown. Bahkan aku saja tidak bisa melakukannya. Kalau begitu investor lain juga tidak. Investor lain, jumlah investasinya sama dengan milikmu dan rasio sahamnya hanya sepertiga dari milikmu. Daniel memotongnya. Apakah menurutmu ini adil bagi mereka? Tracy tidak bisa berkata-kata lagi. Meskipun para investor itu takut dengan status keluarga Moore dan tidak berani menolak, tapi dari sudut pandang bisnis, dia benar-benar harus menunjukkan kekuatannya sebelum dia mulai bergabung. Bab 801. Intinya, selama Daniel tidak setuju, Tracy tidak akan bisa bergabung ke dalam proyek ini. Tracy mengira alasan dia membuat permintaan sulit ini sekarang hanya untuk membuatnya merasa kesulitan, lalu mundur. Aku setuju. Tracy menatapnya dengan dingin. Besok aku akan pergi ke negara Emron untuk mengurus hal ini. Ini baru benar. Daniel mengangkat bibirnya. Kutunggu kabar baik darimu.
Kemudian dia bangkit berdiri, lalu pergi sambil mengucapkan kalimat ini. Setelah mendapatkan dokumen dukungan dari Lembaga Olahraga Negara Emron, kita akan penandatanganan perjanjian kerjasama. Tracy melihat punggungnya sambil menggertakkan giginya dengan marah. Dia tidak bisa mengaitkan pria jahat dan licik ini dengan gigolo yang penuh kasih sayang tadi malam. Mereka bukanlah orang yang sama. Sama sekali bukan. Tracy, kamu tidak marah kan? Duke membujuknya dengan hati-hati. Aku juga sudah menyiapkan acara makan malam bersama malam ini untuk menjamu Pak Stephen dan Pak Marlon. Kamu mau datang? Tentu saja. Aku akan pergi. Tracy berkata dengan kesal. Masalah sepele ini tidak bisa menghalangiku. Baguslah. Duke menghela napas lega. Sekarang aku akan pergi menemani mereka berkuda. Aku akan pergi ke Laut Selatan. Sampai jumpa nanti malam. Tracy bangkit berdiri, lalu pergi. Setelah naik mobil, Ryan bertanya, Tuan Daniel, apa Anda sengaja membuat Nona Tracy mundur? Ryan telah bersama Daniel begitu lama dan mengenalnya dengan sangat baik. Meskipun Daniel adalah orang yang membedakan urusan pekerjaan dan pribadi dengan sangat jelas, tapi dia tidak akan menggunakan hal seperti itu untuk mempersulit Tracy. Jika memang demi bisnis, dia bisa mendiskusikan persyaratan, mengurangi proporsi saham keluarga Moore atau memintanya menambahkan dana. Namun, dia malah mengusulkan agar Tracy mencari dukungan dari Lembaga Olahraga Negara Emron. Dia kelihatannya seperti sengaja mempersulit Tracy, tapi sebenarnya ia hanya ingin memintanya meninggalkan kota Bunaken untuk sementara. Kamu bisa melihatnya. Daniel sedang menunduk dan melihat dokumen yang dikirimkan Direktur Tony. Terdapat masalah kecil lainnya dari peluncuran produk teknologi baru. Masih tersisa 13 hari sebelum pembukaan proyek Ocean Wild Kota Bunaken. Dalam waktu sesingkat itu, Tuan Besar tidak mungkin kembali ke negara Maple. Anda ingin Nona Tracy pergi, agar bisa menyelesaikan urusan dengan Tuan Besar, dan menghindari mereka saling bertemu. Ryan bertanya dengan ragu-ragu. Ya, Daniel mengangguk. Dalam beberapa hari ini, mereka hampir bertemu beberapa kali. Jika mereka benar-benar bertemu, maka akan menjadi bencana. Iya, Ryan teringat beberapa hari ini dan merasa sedikit takut. Setelah Tracy kembali ke negara Emron, aku akan mengurus Tuan Besar dulu, lalu pergi ke kota tua. Daniel telah merencanakan. Kamu periksa keberadaan Tabib Hansen. Baik, 2 tahun lalu, setelah Tracy menghilang, Amanda dan Dixon bilang mereka akan membawa Tabib Hansen kembali ke kota tua. Pada saat itu, Tabib Hansen masih koma, tapi mereka bersikeras ingin pergi. Akhirnya, Daniel menyetujui mereka pergi dan memberikan sejumlah uang. Dia tahu, setelah kejadian yang menimpa Tracy, mereka kehilangan kepercayaan padanya dan bahkan sama seperti Windy, curiga keluarga Wollens hanya menginginkan anak dan membunuh ibunya, Tracy, serta Bibi Juni. Benar saja, setelah meninggalkan kota Bunaken, mereka memutuskan hubungan dengan keluarga Wollens. Windy juga sama, dia pergi bersama ibunya dan 2 tahun ini tidak pernah kembali. Melihat Tracy yang mendapatkan serangan dengan matanya sendiri tadi malam, Daniel sangat terkejut. Dia tidak akan membiarkannya menderita lagi dan dia tidak bisa membiarkan hal ini menjadi penghalang di antara mereka. Karena itu, dia harus menemukan Tabib Hansen sesegera mungkin untuk mengeluarkan sisa racun di tubuhnya. Tapi, Amanda dan Dixon salah paham besar terhadapnya dan karena beberapa hal tak terduga sebelumnya, membuat Tabib Hansen terluka parah. Kali ini, demi menghindari kesalahpahaman, dia harus menanganinya sendiri. Selain itu, dia khawatir saat dia pergi, Tuan Besar tidak sengaja bertemu dengan Tracy. Jadi dia berencana untuk membiarkan Tracy meninggalkan kota Bunaken dan pada saat yang bersamaan, dia juga akan membiarkan Tuan Besar kembali ke negara Maple sesegera mungkin. Dengan begitu, ia bisa mengurus berbagai hal dengan tenang. Bab 802. Semua orang sibuk di hari ini. Daniel kembali ke kantor untuk menangani masalah dan Tracy pergi ke Laut Selatan untuk memeriksa pangkalan. Duke sibuk menjamu 5 mitra dan keluarga mereka. Lalu, ia juga menyiapkan pesta makan malam sederhana untuk menenangkan suasana malam tadi. Daniel masih sedang menandatangani dokumen di kantor. Duke menelepon dan berulang kali mendesak, Daniel, kamu harus datang ke acara makan malam ini.
Sekarang proyek berjalan seperti yang kamu rencanakan. Kamu juga jangan membuatku malu. Aku sangat berharap. Oke, tempat biasa kan. Aku akan datang tepat pada waktunya. Daniel tidak ingin berbasa-basi lagi di sini. Oke, aku tunggu. Setelah menutup telepon, Daniel meminta Ryan melihat jadwalnya. Lalu pergi rapat dengan Direktur Tony dan yang lainnya untuk membahas produk teknologi baru. Rapat hingga jam 18 dan Daniel masih sibuk dengan pekerjaannya. Ryan sudah mengingatkannya, tapi dia tidak berani mendesaknya terus-menerus. Jadi dia hanya bisa terus melihat jam. Daniel menyelesaikan pekerjaannya hingga jam 18.20. Melihat langit sudah gelap, dia bergegas pergi ke Taman Luke Hills. Pada saat ini adalah jam sibuk di kota dan jalanan sangat macet. Tak terasa jam sudah menunjukkan pukul 19. Mobil mereka terjebak di pintu keluar tol dan mereka menemukan mobil Rolls-Royce Silver lagi. Hartono berteriak dengan kencang. Mereka lagi. Dunia begitu sempit. Kali ini tidak boleh biarkan mereka menyalip. Santai saja. Jangan sampai terserempet. Akan memakan waktu lebih lama. Ryan mengingatkan. Tidak akan. Hartono sangat kompetitif dan dengan cepat menyalip ke depan. Lalu melaju di depan mobil Rolls-Royce Silver. Hahaha, Hartono sangat senang. Akhirnya aku menang kali ini. Wanita itu sangat mengesalkan. Daniel mendongak melihat kaca spion. Mobil Rolls-Royce Silver juga menerobos ke kepadatan dan menyusul. Wanita yang mengendarai mobil mengerutkan kening. Tampak seperti kucing liar yang marah. Hartono segera mempercepat laju, mendahului mereka. Mereka berdua saling bertatapan. Meskipun itu dendam, tapi tidak ada maksud lainnya. Daniel tiba-tiba bertanya, Hartono, sudah berapa lama kamu bekerja untukku? Hartono tertegun sejenak dan buru-buru menjawab, 8 tahun, Tuan Daniel. Dia sudah bekerja sejak umurnya 13-an tahun. Ryan menambahkan, Daniel mengangguk. Tangan Hartono yang memegang kemudi gemetaran. Mengira dia telah melakukan kesalahan dan Tuan Daniel ingin memecatnya. Aku akan memberikan tugas. Daniel tiba-tiba berkata, Tuan Daniel, katakanlah, meskipun harus naik ke Gunung Pisau atau turun ke Lautan Api, saya akan melakukannya. Hartono berkata dengan penuh emosi, saya bekerja untuk Tuan dan telah menjadi milik Tuan. Nyawaku bisa kapan saja Tuan ambil, tapi tolong jangan mengusirku. Ketika dia mengucapkan kalimat terakhir, suaranya tercekat dan matanya memerah. Ryan sedikit gelisah dan dengan hati-hati mengamati wajah Daniel. Pada saat ini, mobil Rolls-Royce Silver tiba-tiba melesat menjauh dari samping. Paula mengulurkan tangan melalui jendela dan mengacungkan jempol kepada Hartono. Hartono sangat kesal hingga menggertakkan giginya dan ingin melawannya. Tapi sekarang dia tidak memikirkannya lagi. Dia bertanya dengan suara gemetar sambil melihat kaca spion. Tuan Daniel, tugas apa yang ingin Tuan berikan padaku? Nama gadis yang mengemudikan mobil tadi sepertinya Paula. Daniel menunjuk ke mobil Rolls-Royce Silver di depannya. Habisi dia. Ryan tercengang. Hartono tertegun sejenak lalu alisnya berkerut dan wajahnya terlihat tegang. Meskipun dia sangat menyebalkan, tapi rasa kesal tidak sebanding dengan kematian. Siapa yang menyuruhmu untuk membunuhnya? Daniel terdiam. Aku memintamu untuk menggodanya. Menggoda? Apa kamu mengerti? Hartono tercengang dan butuh waktu lama baginya untuk kembali sadar. Wajahnya memerah. Saya tidak bisa. Ajari dia. Daniel memerintah Ryan. Bab 803. Ryan tercengang. Aku juga tidak. Kamu berani bilang tidak bisa. Akan kupotong lidahmu. Daniel mendengus dingin. Jika tidak bisa ya belajar. Apa hal sesederhana ini lebih sulit dari menembak? Baik. Ryan menundukkan kepalanya menerima perintah. Baik. Hartono mengerutkan bibirnya dan tampak muram. Tak lama kemudian, mereka tiba di Taman Luke Hills. Sebelum ke sana, Daniel ingin kembali dan berganti pakaian dulu. Tapi Duke menelepon lagi dan mendesaknya. Kamu terlambat setengah jam. Semua orang menunggumu. Segera sampai. Daniel langsung pergi ke restoran. Ryan meminta pengawal yang ada di Hotel Hot Spring untuk mengantarkan satu set pakaian. Sekelompok orang turun dari mobil dan berjalan menuju ke restoran. Mobil keluarga Wallens lainnya datang.
Pintu terbuka dan ternyata Victoria. "Kenapa kamu datang ke sini?" Daniel mengerutkan kening. "Kebetulan aku ingin pergi jalan-jalan. Dan kamu memerlukan pakaian. Jadi aku pikir, sekalian saja antarkan untukmu." Victoria berkata dengan bahasa isyarat sambil tersenyum. "Kamu tidak perlu repot-repot." Meskipun Daniel tidak senang, tapi dia tidak terlalu memikirkannya. Ryan melangkah maju untuk mengambil pakaiannya. "Cepatlah pulang dan istirahat." Daniel mendesak, berbalik dan hendak masuk. Pada saat ini, sekelompok orang keluar untuk menyambut Daniel. Nyonya Marlon seketika mengenali Victoria dan berteriak dengan penuh semangat. "Oh, bukankah ini Nyonya Daniel?" "Benar, benar." Nyonya Stephen juga berkata dengan semangat. "Ini Nyonya Daniel yang muncul di berita sebelumnya." "Presdir Daniel, tak disangka Anda membawa keluarga Anda malam ini. Baguslah, kita bisa saling mengenal." Daniel segera mengedipkan mata pada Ryan. Ryan buru-buru mendesak pengawal untuk cepat membawa Victoria pulang. Pada saat ini, terdengar sebuah suara dingin. "Kenapa menyembunyikannya? Tidak ingin orang lain melihatnya." Tepat setelah Tracy selesai mengganti pakaiannya, dia mendengar percakapan di sekitarnya. Sedangkan wanita di dalam mobil tidak juga turun, sehingga ia tidak bisa melihatnya dengan jelas. Entah mengapa, Tracy sangat penasaran dan ingin tahu siapa wanita itu. Daniel mengerutkan kening. Dia tidak ingin Tracy melihat Victoria. Mungkin Tracy akan menebak dari gosip para wanita ini, bahwa keluarga Wallens meminta Victoria untuk menggantikannya pada tahun itu. Pengawal hendak menutup pintu mobil, tapi perawat sudah memapa Victoria turun mobil. Victoria juga melambaikan tangan sambil tersenyum dan menyapa para wanita itu. Wajah Daniel menjadi muram dan dia segera pergi mendorong kursi roda Victoria, mencoba menaikkannya ke mobil. Tapi di mata orang lain, Daniel terlihat seperti ingin membantu Victoria. Terlihat saling mencintai. Lagi pula, semuanya sudah terlambat. Tracy akhirnya melihat wajah Victoria dengan jelas. Tiba-tiba perasaan rumit dan aneh muncul di benaknya. Dia tiba-tiba merasa pusing dan sesuatu yang dingin perlahan keluar dari hidungnya. "Tracy!" Duke bergegas memapah Tracy. Daniel berbalik dan melihat Tracy mimisan. Ia bergegas melangkah maju. Tiba-tiba, Tracy mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan tatapan menakutkan. Tatapan penuh dengan kebencian. Langkah Daniel tiba-tiba terhenti dan menatapnya dengan heran. Apakah dia sudah mengingatnya, atau mengetahui sesuatu? "Tracy, apa kamu baik-baik saja?" Duke juga takut dengan tatapan Tracy. Tracy merasakan sakit di kepalanya. Tadi ada emosi yang tidak dapat dijelaskan muncul di hatinya. Tapi sekarang dia mulai menjadi linglung lagi. "Masuk dan istirahatlah dulu." Duke dengan cepat memapah Tracy masuk. Yang lainnya kebingungan saat melihat adegan ini. Daniel menatap punggung Tracy. Hatinya terasa seperti jatuh ke dalam jurang. Dia tiba-tiba mengerti bahwa 2 tahun yang lalu sebelum Tracy kehilangan ingatannya, dia mungkin sudah tahu tentang Victoria yang menggantikannya. Jika ia tidak tahu, dia tidak akan penasaran siapa wanita yang ada di sisinya. Belum lagi, setelah melihat Victoria, perubahan reaksinya begitu drastis. Jangan lupa like, komen, and subscribe ya. Terima kasih. Tunggu terus kelanjutannya.